Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang kamu rasakan ketika mantan mengguna-gunaimu agar menjauhinya. Ya. Jadi ya, guna-guna atau ilmu sihir itu adalah sesuatu yang biasa kita temukan ya. Bahkan kalau kita lihat film itu yang laris ditonton dan banyak ditonton orang, biasanya bertema-tema seperti itu. Kalau tidak bertema-tema tentang hantu, setan, iblis, dan seterusnya. Ya. Jadi itu sesuatu yang biasa, baik dalam kehidupan nyata, juga yang kita lihat di film, kita baca di berbagai novel-novel, dan seterusnya. Nah, jadi ya, ketika Anda begitu konsisten, istiqomah di dalam terus mengupayakan agar Anda bisa kembali bersama dengan mantan. Ya, misal nih, ketika perpisahan yang terjadi ini adalah perpisahan antara seorang suami dan istrinya. Misal sang suami yang ditinggalkan oleh sang istri menikah dengan orang lain, ya, atau bisa jadi sang istri hari ini sebenarnya masih menjadi istri Anda, ya, tetapi dia jalan atau berpaling atau berselingkuh dengan orang ketiga, sehingga Anda masih terus mengupayakan dengan segala cara yang halal untuk bisa mengembalikan si istri ini ke rumah Anda, ya, untuk tujuan karena Anda memang masih cinta dan sayang kepada dia, juga untuk tujuan agar anak-anak tetap mendapatkan kasih sayang yang utuh dari kedua orang tuanya. Nah, maka ketika Anda terus berusaha mendekatinya, ada kan yang tidak happy lah. Misal si mantan sendiri, karena dia sudah punya pilihan, pengen menikah lagi dengan orang lain ya, yang dia anggap lebih kaya, lebih ganteng, dan seterusnya tadi. Sehingga apa yang dia lakukan? Salah satunya yang paling banyak dilakukan orang, mereka akan pergi ya, datang ke penasehat spiritual mereka, ya, kemudian diberikan berbagai jampi-jampi, kemudian air yang sudah dijampi, garam yang sudah dijampi, kemenyan yang sudah dijampi, dan seterusnya ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar misal diletakkan, disiramkan di tempat-tempat yang biasa Anda lewati, agar energi yang ada di dalam air, garam, atau kemenyan yang sudah ditumbuk itu ya, menjadi serbuk itu, energinya menyerap kepada Anda, ya, sehingga Anda jadi membenci mantan, menjauhinya, ya, tidak datang ke kehidupannya lagi. Atau bisa jadi
yang tidak menyukai kehadiran Anda itu misal orang ketiga, ya, yang sedang bersama dengan mantan. Bisa juga dia yang mengguna-gunai agar Anda menjauhinya dan menjauhi mantan. Atau bisa jadi orang tuanya yang kemudian menginginkan Anda sejauh mungkin dari anak mereka, sehingga mereka mengguna-gunai. Ya, jadi sihir atau guna-guna untuk memisah-misahkan itu sudah eksis sejak lama, ya. Bahkan sejak zaman Babilonia dulu, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, maka mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Ya, jadi Harut dan Marut itu turun di Babilonia pada saat itu. Babilonia itu sudah lama sekali. Kalau kita belajar sejarah, bahkan sebelum zamannya Mesir kuno. Jadi Mesir kuno itu zamannya Fir'aun. Nah, Babilonia sebelumnya lagi. Dan itu sudah dikenali adanya sihir perpisahan tersebut. Nah, apa yang Anda rasakan, ya, ketika ada sihir ini atau guna-guna ini yang energinya tentu dibantu oleh setan atau jin atau iblis, ya, untuk dimasukkan ke dalam diri Anda agar Anda menjauhi si mantan ini. Jadi yang pertama yang Anda rasakan, ya, tentu kalau energinya kuat dan Anda juga ibadahnya malas, maka yang Anda rasakan tiba-tiba muncul tuh dari keinginan untuk kembali jadi berbalik, jadi benci. Ya, itu kalau energinya cukup kuat dan Anda ibadahnya malas. Yang kedua, kalau energinya kuat, tetapi Anda seorang ahli ibadah yang tekun, ya, maka energinya berusaha masuk. Pada waktu-waktu tertentu bisa jadi muncul keinginan untuk tidak mendekati lagi. Muncul keinginan adalah biarlah dia bahagia dengan orang lain. Padahal awalnya niat Anda begitu kuat untuk bisa kembali bersama-sama dengan dia. Ya, dan semuanya muncul secara tiba-tiba, rasa itu tadi. Nah, yang ketiga, ketika energinya lemah, ya, dan Anda seorang yang ibadahnya juga lemah, jadi sama-sama lemah, maka apa yang Anda rasakan? Yang Anda rasakan, kebencian terhadap mantan tadi tetap kuat, walaupun energi yang dikirimkan itu adalah energi yang lemah saja. Nah, yang keempat, energinya lemah dan Anda seorang ahli ibadah yang tekun, yang istiqomah dalam ibadah Anda, maka ketika energi yang lemah ini berusaha masuk, sementara Anda seorang ahli ibadah, maka energi yang berusaha masuk ini akan memantul kembali kepada orang yang melakukan guna-guna itu tadi. Ya, jadi misal yang melakukan itu mantan, maka energinya akan kembali kepada dia. Perasaan dia ingin agar Anda menjauhinya, karena energinya balik ke dia.
energinya jadi berubah di situ. Jadi dia berkeinginan Anda mendekatinya. Paham ya? Saya ulangi sekali lagi. Energinya berbalik. Mantan tidak sukalah dengan kita. Dia pengen kita menjauhinya. Tetapi karena energinya berbalik ke dia sendiri, maka perasaan dia berubah. Dari dia ingin kita menjauhinya, jadi dia berkeinginan kita mendekatinya. Jadi ketika energinya itu berbalik, itu seperti dia kena pelet dirinya sendiri. Dari guna-guna berubah jadi ilmu pelet tuh. Jadi dia dari benci karena energinya berbalik malah membuat dia jatuh cinta. Ya. Nah, ketika itu yang melakukan misal orang ketiga, energinya berbalik ke dia ingin memisahkan kita dengan mantan, jadi dia yang akan pergi meninggalkan mantan. Nah, itu salah satu keuntungan ya dan manfaat ketika Anda selalu tekun di dalam beribadah. Ketika Anda tekun dalam beribadah, tidak ada satupun sihir yang bisa menyentuh Anda. Nah, begitu ya. Jadi terus tekunlah beribadah, tidak hanya ketika dalam proses mengupayakan agar mantan kembali, tetapi juga ketika mantan sudah kembali, Anda lindungi rumah tangga Anda dengan doa-doa Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.